Halo semuanya, perkenalkan saya Irgi Ahmad Bahriji, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini, kita akan membahas seputar tips and trick bagaimana memaksimalkan pelatihan ataupun diklat menggunakan sistem blended learning. Kalian masih bingung dengan penggunaan blended learning yang efektif dalam pelatihan ataupun diklat? Atau takut pelatihan ataupun diklat yang kalian buat tidak tercapai karena penggunaan blended learning yang tidak maksimal? Jika iya, jangan khawatir, kalian berada di video yang tepat. Tonton video ini sampai habis. Nah, apa yang bisa kalian peroleh? Di sini ada alternatif media pembelajaran yang bisa kalian gunakan. Kemudian ada perencanaan blended learning yang efektif, serta tips dan trik ketika mengadakan event pelatihan ataupun diklat yang tentunya bisa kalian coba dan praktekkan agar pelatihan ataupun diklat yang kalian lebih efektif dan juga tentunya optimal. Lalu, ada alternatif media apa saja yang bisa kalian gunakan? Oke, yang pertama di sini ada LMS. Apa itu LMS? LMS adalah Learning Management System. Secara sederhananya, ini merupakan media e-learning yang umum digunakan, baik untuk pelatihan maupun di sekolah seperti Google Classroom, Moodle, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua ada project ataupun worksheet. Nah, project ataupun worksheet ini tentunya yang bisa dikerjakan sesuai dengan silabus pelatihan kalian ataupun project diklat kalian itu seperti apa, baik itu berupa workshop, teks, dan lain sebagainya. Yang kemudian ketiga ada menggunakan app video conference. Nah, app video conference ini sangat menunjang sekali untuk pembelajaran jarak jauh, apalagi untuk blended learning, karena secara daring kita bisa langsung tatap muka antara pendidik dengan peserta pelatihan ataupun diklat, sehingga dapat memudahkan tercapainya tujuan kita walaupun di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, dengan menggunakan ketiga media ini dapat memaksimalkan ataupun membantu mencapai tujuan pelatihan yang kita rencanakan. Tinggal bagaimana kita sebagai trainer ataupun pelatih pada suatu diklat ataupun pelatihan ini dapat memaksimalkan semua media yang ada dan juga metode-metode yang bisa kita gunakan seefektif mungkin. Menggunakan LMS, project ataupun worksheet, dan app video conference ini. Ketiga media ini sangat efektif digunakan untuk proses penunjang pembelajaran blended learning. Terlebih bila silabus atau modulnya juga telah disesuaikan. Lalu, seperti apakah perencanaan yang baik atau bagaimana memaksimalkan metode blended learning ini pada pelatihan ataupun diklat? Oke, yang pertama yakni tetapkan tujuan yang jelas dan sesuai. Tujuan yang jelas dan sesuai ini tentunya sesuai dengan tujuan diadakannya diklat ataupun pelatihan kalian, kompetensi apa yang akan dicapai oleh peserta nantinya, skill-skill apa saja yang akan dipelajari selama mengadakan pelatihan ataupun diklat ini, itu harus ditetapkan dan dilaksanakan sebaik mungkin. Kemudian langkah kedua yakni gunakan media, strategi, dan metode yang relevan. Relevan di sini yakni sesuai dengan langkah pertama tadi, yakni dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas. Penggunaan media, strategi, dan metode ini nantinya akan berpengaruh pada pelaksanaan diklat dan juga pelatihan yang teman-teman adakan. Apakah pelatihan itu akan berjalan efektif ataupun maksimal? Ini bergantung pada media, strategi, dan juga metode-metode yang teman-teman adakan pada pelatihan ataupun diklat. Kemudian ke langkah terakhir yakni manfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Terlebih di masa pandemi ini di mana pelatihan secara tatap muka itu suka dilakukan,
Metode blended learning ini bisa menjadi alternatif yang bagus dan efektif karena tidak hanya bergantung pada tatap muka, tetapi dalam pelaksanaannya bisa secara daring juga, sehingga menghemat berbagai macam waktu, fasilitas, dan juga kondisi-kondisi lainnya yang mungkin tidak akan efektif sebelumnya. Nah, itu semua tentang bagaimana manajemen yang baik, bagaimana memaksimalkan pelatihan ataupun diklat kita dengan blended learning yang ada, dengan memanfaatkan media, situasi, kondisi, serta skill-skill yang nantinya akan dibutuhkan di masa pandemi ini, terutama dalam menghadapi perubahan yang ada di masa yang akan datang. Bahkan dengan biaya yang minim ataupun relatif lebih kecil, kita bisa mendapatkan hasil yang sama ataupun lebih maksimal dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan secara offline reguler. Inilah beberapa keuntungan secara blended learning. Nah, itu semua tinggal bagaimana kita sebagai trainer ataupun pendesain suatu diklat atau pelatihan dapat mengoptimalkan semuanya sehingga kita dapat menjadi pendidik yang cerdas. Demikian dari saya, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak.